بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, karunia iman, karunia Islam, dan kemudahan, kesempatan, kesehatan, dan berbagai macam kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Kita berharap agar semua yang Allah berikan tersebut akan bisa menjadikan kita menghasilkan kebaikan pula yang akan ada hitungan dan ada balasan yang besar kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai hambaku," kata Allah Subhanahu wa taala, "katakan wahai Rasul kepada hambaku, wahai hambaku yang orang-orang beriman." Artinya yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala ini cuma orang yang beriman. Yang orang tidak beriman tidak termasuk dalam seruan ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Lalu Allah mengabarkan bahwasanya untuk orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan ada balasan kebaikan bagi mereka kelak di akhirat. Wa ardullahi wasi'ah. Allah kabarkan juga bahwasanya bumi yang Allah punya ini Allah hamparkan dengan luas. Wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala, akan menuntaskan, akan memenuhi pahala bagi orang-orang yang sabar itu dengan pahala yang tiada hitungannya. Ayat ini kata para ulama tafsir, selain menjadi sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman agar mereka itu menjaga ketakwaan mereka, menjaga iman mereka, selalu mempertahankan iman mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwasanya ketika kalian dengan iman kalian melakukan amal-amal saleh, melakukan kebaikan ketika kalian berada di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua kebaikan yang kalian lakukan itu dengan kebaikan pula di sisi Allah. Dan kita tahu apa yang didapat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu selalu berlipat ganda. Dan ayat ini selain menjelaskan tentang perkara tersebut, para ulama juga mengatakan bahwasanya ayat ini adalah ayat yang menjadikan atau yang merupakan perintah kepada orang-orang beriman itu untuk berhijrah. Untuk berhijrah gunanya untuk apa hijrah? Untuk menyelamatkan agama mereka, untuk menyelamatkan keyakinan mereka, untuk menyelamatkan semua hal yang ada di dalam dada mereka ini agar tidak rusak, agar tidak menjadi murtad, agar tidak menjadi terisi dengan faham-faham yang tidak benar di dalam keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk hijrah guna menyelamatkan agama mereka. Nah, ini fungsinya hijrah itu adalah untuk menyelamatkan agama. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya untuk dunia atau untuk wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya cuma sebatas di masalah yang dia tuju tersebut. Dan hijrah adalah amalan yang agung, amalan yang besar. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka yang hijrah ini kebaikan yang banyak dan rizki yang lapang. Kenapa sampai Allah itu sampai mengatakan rizki berkaitan dengan hijrah? Allah mengatakan
Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, artinya hijrahnya untuk Allah, hijrahnya untuk menyelamatkan agamanya, hijrahnya untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan akan mendapatkan keluasan kelak di bumi ini, akan mendapatkan kebaikan yang banyak di bumi, wasa'ah, dan akan mendapatkan kelapangan rizki. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika mengaitkan hijrah itu dengan lapangnya rizki? Karena orang yang hijrah itu, Pak, akan menjadi berat. Yang memberatkan orang yang hijrah itu tidak ada yang lain kecuali urusan kehidupan. Ini disuruh pindah. Ini orang maksiat, ya kan? Maksiat misalnya, kerjaannya kerjaan yang haram. Terus disuruh hijrah, meninggalkan pekerjaan yang haram tadi. Hijrah kamu, jangan lagi kamu melakukan pekerjaan yang haram. Apa pikiran orang tersebut? Kalau saya tinggalkan pekerjaan ini, saya makan apa? Kalau saya tinggalkan pekerjaan ini, bagaimana dengan anak saya? Bagaimana dengan istri saya? Sekolah mereka yang bayarannya mahal dan segala macam urusan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Kalian akan dapatkan kebaikan yang banyak dengan hijrah kalian, dan Allah akan meluaskan rezeki kalian bagi orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hijrah yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Akan tetapi para ulama menjelaskan bahwasanya hijrah itu ada dua macam. Hijrah secara hakiki dan hijrah secara maknawi. Apa itu hijrah secara hakiki? Hijrah secara hakiki adalah berpindahnya seseorang dari satu negeri ke negeri lain gunanya untuk menyelamatkan agamanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Kenapa Nabi SAW hijrah dari Makkah menuju ke Madinah? Padahal ketika beliau itu baru saja meninggalkan perbatasan kota Makkah, beliau menoleh kepada kota Makkah. Beliau mengatakan bahwasanya, wahai Makkah, engkau adalah negeri yang paling aku cinta, engkau negeri yang paling aku suka. Seandainya kaumku tidak mengeluarkan diriku dari engkau, maka niscaya aku tidak akan pernah untuk meninggalkan kota Makkah. Cinta Nabi SAW kepada kota Makkah. Akan tetapi karena tidak mampu untuk melaksanakan agama dengan sempurna, maka hal itu menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Nah, ini hijrah secara hakiki. Dan orang yang ketika berada di satu tempat, dia tidak mampu untuk melaksanakan agamanya, susah bagi dirinya untuk melaksanakan ajaran agamanya. Misalnya kita berada di satu tempat, mau sholat tidak boleh. Kayak di negeri mana Pak? Katanya di Rohingya apa di Uighur kah apa itu, ceritanya kan kayak itu. Kadang-kala hendak pengajian kayak kita ini Pak, kadang-kala hendak puasa tidak bisa, susah. Maka apa yang harus dilakukan orang-orang di tempat seperti itu? Harus hijrah, wajib bagi mereka yang mampu untuk melaksanakan hijrah. Bagaimana kalau mereka tidak mau berhijrah? Saya kalau hijrah pindah kemana? Terus kerjaan saya bagaimana? Terus anak saya bagaimana? Perusahaan saya bagaimana? Maka orang yang seperti ini akan dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan azab di dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat, yang dicabut nyawanya oleh malaikat maut dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Lalu mereka ditanya, fima kuntum, di mana kalian ini dulu? Lalu mereka mengatakan, qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami ini orang-orang lemah di muka bumi. Kami tidak mampu untuk menjalankan urusan-urusan agama. Kami tidak bisa melaksanakan ketaatan karena orang yang menguasai kami melarang semua itu. Kami tidak bisa sholat, kami tidak bisa puasa, kami tidak bisa mengerjakan amal-amal saleh. Maka dikatakan kepada orang-orang yang beralasan seperti ini bahwasanya qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Tidakkah Allah telah menjadikan bumi Allah ini luas, bumi Allah ini besar? Kenapa kalian tetap di tempat yang kalian tidak mampu untuk melaksanakan agama kalian? Kenapa kalian tetap saja di tempat yang dipimpin oleh orang-orang zalim tersebut sehingga kalian tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?
Kalian harus hijrah, kata Allah Subhanahu wa taala. Fatuhajiru fiha. Maka kalian harus hijrah dari tempat yang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka tempat mereka ini nanti di dalam neraka jahanam. Dan itulah sejelek-jeleknya tempat yang dituju. Artinya apa, Pak? Orang yang alhamdulillah kita di Indonesia ini kadang mengalami yang seperti ini. Kita mau sholat boleh, hendak puasa boleh, mau bangun masjid, bangun pesantren, bangun segala macam bisa. Maka ini tidak perlu bagi kita untuk berhijrah, karena sesungguhnya ada kemudahan-kemudahan. Tapi ini bagi orang-orang, saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk melaksanakan agama mereka seperti di beberapa tempat, maka wajib bagi mereka itu untuk melaksanakan hijrah. Ini hijrah secara hakiki. Adapun hijrah yang kedua adalah hijrah secara maknawi. Nah, hijrah secara maknawi itu mungkin berlaku untuk kita di tempat yang aman untuk melaksanakan agama ini, Pak. Apa itu hijrah secara maknawi? Hijrah secara maknawi adalah meninggalkan semua kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua pelaku maksiat. Maksiatnya kita tinggalkan, pelaku maksiatnya yang sama kayak kita bahari juga harus ditinggalkan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini salah satu daripada makna hijrah. Rasul mengatakan al-muhajir, yakni orang-orang yang berhijrah itu adalah man hajara manahallahu anhu, orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Artinya semua perkara yang diharamkan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun akan meninggalkan perkara-perkara tersebut. Nah, ini berlaku untuk kita, Pak. Artinya terus muhasabah, apa hal-hal jelek yang kita lakukan, bersegera kita untuk meninggalkannya sebagai bentuk hijrah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah hijrah. Dan hijrah ini bukan satu istilah yang berlaku khusus bagi satu kelompok, tidak. Karena ada orang yang memaknai, oh kalau hijrah itu seperti kami, kalau tidak seperti kami namanya bukan hijrah. Ya kan? Kalau misalnya, oh hijrah itu harus jadi Muhammadiyah misalnya. Kalau ada Muhammadiyah ngarannya lain hijrah. Bukan seperti itu. Itu istilah yang ngarang sendiri. Itu istilah yang mengada-ngada. Istilah bid'ah itu namanya, Pak. Rasul SAW mengatakan, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Yang disebut orang berhijrah itu adalah meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilarang oleh Allah lalu dia tinggalkan, apapun kelompok mereka, apapun golongan mereka, maka disebut dia orang-orang yang sudah melakukan hijrah. Tidak menjadi milik satu kelompok, karena ada satu kecenderungan kalau yang namanya hijrah itu harus dalam kelompok kami. Oh ini sudah hijrah. Masa sudah hijrah? Iya sudah hijrah. Di mana kok tidak pernah kelihatan? Oh ini masuknya di kelompok sana. Oh hijrahnya salah hijrah, Masya Allah, kan? Salah hijrah. Hijrah bukan masuk dalam satu kelompok, tidak. Tapi hijrah itu menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna hijrah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hijrah ini adalah perkara yang senantiasa akan berlaku sampai kiamat. Tidak ada namanya orang mau hijrah meninggalkan kejelekan, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan tempat yang dia tidak mampu untuk melaksanakan agamanya dengan baik, dia harus pindah dari tempat tersebut. Ini berlaku sampai nanti hari kiamat. Tidak ada batas dalam urusan hijrah. Rasul mengatakan, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah, wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'asy syams min maghribiha. Dan tidaklah terputus hijrah itu, tidak pernah akan selesai. Hijrah itu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah terputus sampai berhenti juga waktu atau kesempatan untuk bertobat. Dan kesempatan untuk bertobat itu kapan berhentinya? Ketika matahari telah terbit dari sebelah barat. Tobat itu akan selesai waktunya, sudah tidak ada lagi, sudah kadakala lagi kita menjulung berkas taubat tadi kadakala, Pak. Kalau kapan? Kalau sudah kiamat itu tidak bisa lagi. Ini kata Nabi SAW. Tapi di hadis lain Nabi mengatakan, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Nah ini kan kayak bertentangan loh, Pak. Satu hadis mengatakan hijrah itu terus ada sampai matahari terbit dari sebelah barat.
Satu hadis mengatakan tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Mekah. Maka para ulama mengatakan yang dimaksud tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah ini terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya dulu orang hijrah itu dari Mekah menuju Madinah. Tapi setelah Mekah ditaklukkan, Mekah menjadi daerah yang ada di bawah kekuasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi perlunya untuk hijrah. Kenapa? Karena orang sudah bisa melaksanakan agama dengan sempurna di tempat tersebut, tidak perlu hijrah. Sedangkan hijrah yang pertama tadi, la tanqati'u hijrah hatta tanqati'u taubah, ini hijrah secara maknawi. Artinya hijrah di dalam meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan itu akan senantiasa ada sampai nanti bumi ini menjadi kiamat. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Ini makna daripada hijrah. Dan hijrah ketika dikatakan sebagai sebuah amalan yang agung, amalan yang hebat, tentu ada keutamaan daripada hijrah. Baik itu hijrah secara hakiki, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau hijrah secara maknawi, hijrah meninggalkan kemaksiatan. Dua-duanya mempunyai keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama, wuqu'u ajril muhajir 'ala Allah wal ibratu bil ibtida'i sawa'un atamma ar-rahilah am la. Akan ada pahala bagi orang-orang yang berhijrah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dianggap di dalam urusan pemberian pahala itu adalah permulaan daripada hijrahnya. Perkara nanti hijrahnya itu sampai di tempat atau hijrahnya itu tidak sampai di tempatnya, maka tetap pahala itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa maknanya ini? Maknanya seperti disebutkan dalam sebuah hadis, bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada seseorang dari suku Khuza'ah, dan dia ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan hijrah. Ingin hijrah bersama Nabi SAW. Orang dari suku Khuza'ah berada di kota Mekah, lalu datang masa untuk hijrah. Orang ini ingin melakukan hijrah juga di jalan Allah Subhanahu wa taala, ikut bersama Nabi SAW menuju kota Madinah. Akan tetapi ada satu kendala yang dia miliki. Dia ini sakit, Pak. Sakit, tidak bisa untuk melakukan perjalanan jauh ke Madinah. Maka kemudian disiapkanlah dipan atau tempat untuk orang ini tadi, lalu tempat tidurnya tadi diletakkan di atas kereta atau di atas ontanya, lalu kemudian dia naik di atas ontanya tadi atau di atas dipan yang sudah disusun tadi, diatur kayak apa caranya sampai orang sakit berabah ini tadi bisa untuk naik di atas kendaraan. Maka mereka pun ini, kemudian dia pun berangkat untuk menuju berhijrah di jalan Allah menuju ke kota Madinah. Tapi sayang disayang, baru sampai di Tan'im, Mekah dengan Tan'im itu kan dekat kalau Pak, Parak Banar. Baru saja sampai di Tan'im, orang ini meninggal dunia. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan kasus ini menurunkan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa ayatnya? Allah berfirman, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah." Orang yang keluar daripada rumahnya untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala wa rasulahu, dan menuju kepada Rasulullah, maka thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Akan tetapi dalam rangka menuju kepada Allah dan Rasulnya tadi, dia mati duluan, belum sampai di Madinah. Dia mati duluan, maka faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk orang ini dia mendapatkan pahala hijrah. Artinya dia belum selesai melakukan hijrahnya, dia belum sampai ke kota Madinah, akan tetapi keinginannya untuk hijrah menjadikan dirinya mendapatkan pahala seperti orang yang sudah sampai di kota Madinah. Pahalanya tetap tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kasus yang terjadi pada seseorang. Ini hijrah secara hakiki, pindah dari Mekah menuju kota Madinah. Lalu bagaimana dengan hijrah secara maknawi? Hijrah secara maknawi tadi apa, Pak?
meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Bagaimana orang yang meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan tapi modelnya kada sampai juga kayak orang ini? Kayak apa ceritanya? Sama saja, Pak. Pian mungkin sering membaca hadis tentang orang yang membunuh 100 orang. Dia bunuh 99 orang, lalu dia mau tobat. Dia datangi seorang rahib Nasrani ini didatanginya. Dia mengatakan, wahai rahib, saya sudah bunuh 99 orang, saya mau tobat, hendak ampih daripada kejahatan ini tadi. Maka si rahib mengatakan, melihat banyaknya orang yang dibunuh, lalu dia mengatakan, kamu tidak ada tobat bagimu, pintu tobat sudah tidak ada bagi kalian yang bunuh 99 orang ini. Karena orang ini marah dengan si rahib yang mengatakan tidak ada pintu tobat, diganapinya yang 99 itu jadi 100, dibunuhnya si rahib ini tadi. Setelah dia membunuh 100 orang, dia datang kepada seorang alim, seorang muslim yang alim. Dia katakan kepada orang muslim ini, ulama ini tadi, wahai alim, wahai ulama, saya sudah bunuh 100 orang, adakah kesempatan untuk diriku ini untuk bertobat? Maka apa kata seorang alim ini tadi? Ada, katanya. Bagaimana caranya saya untuk bertobat? Pergilah engkau ke daerah fulan, karena di sana nanti ngumpulnya dengan orang-orang baik, disuruh pindah. Karena percuma, Pak, kalau kita ini nanti hijrah, ya kan, meninggalkan semua larangan yang dilarang oleh Allah, tapi tetap kumpulannya orang-orang yang belum hijrah, akhirnya bisa tak umpat, ya kan? Bisa tak umpat. Kadang-kadang kita ini dicelanya nanti, Pak. Wah, pindah lain lagi, sudah pindah berubah dan segala macam, akhirnya balik lagi jadi kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Lalu apa yang dilakukan orang ini? Dia jalan menuju tempat tersebut. Di tengah jalan sama kasusnya dengan sahabat tadi, mati orang ini, Pak. Setelah dia mati, maka dua malaikat datang, yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat azab. Malaikat azab mengatakan, ini orang bunuh 100 orang, ini urusan saya akan bawa kepada, seret dia untuk masuk dalam neraka. Malaikat rahmat mengatakan, tidak, orang ini sudah bertobat, dia menuju pada jalannya yang akan bertobat menurut petunjuk para ulama tadi. Bertengkar dua malaikat ini, akhirnya diputuskan untuk diukur jarak antara tempat maksiat dan tempat akan tobatnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada bumi untuk lebih dekat kepada tempat bertobat. Setelah diukur, maka jaraknya lebih dekat menuju tempat tobat, maka dia pun diserahkan kepada malaikat rahmat. Artinya apa, Pak? Dia belum pernah beramal saleh, dia belum pernah melakukan amal soleh setelah dia bertobat. Tidak ada amal soleh yang dia lakukan sebelum dia, saat dia sudah bertobat ini. Baru mau menuju tempat untuk menjadi baik, dia sudah mati. Sahabat yang pertama pun juga tadi seperti itu. Baru untuk menuju kepada kota Madinah, dia sudah meninggal dunia. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala bagi mereka, kebaikan bagi mereka, janji Allah untuk mereka ini tetap Allah berikan dan tidak Allah kurangi sedikit pun. Nah, ini keutamaannya, Pak, keutamaan daripada hijrah. Demikian pula kita, ketika kita ini sudah berhijrah, meninggalkan semua kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kemudian misalnya tidak sempurna kita di dalam hijrah kita, sedangkan kita ini sudah benar-benar berniat untuk meninggalkan semua kejelekan, tapi yang namanya manusia kadang-kadang tidak sempurna, ada saja mungkin selisih-selisihnya, ya. Kalau sama juga, Pak, kalau kita makan itu kan kada semunyaan pian telan, kalau Pak pian kalau makan semua ditelan lah, kan ada yang sangkut di gigi, ya kan? Apalagi kalau giginya bolong, ada aja. Tapi yang seperti ini insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena niatnya memang benar-benar untuk melakukan semua kebaikan. Nah, ini satu makna hijrah atau satu kebaikan daripada hijrah, baik secara maknawi ataupun secara hakiki. Kemudian keutamaan hijrah yang lain adalah hadmud dzunub. Hijrah itu mampu untuk menghancurkan semua dosa. Artinya orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, hijrah dalam artian maknawi ataupun dalam artian hakiki, maka semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan seperti hadamul dzunub. Hadam ini Pak? Hadam ini merobohkan. Seperti bangunan terus dirobohkan jadi rata, kan ada lagi bangunannya. Seolah-olah dosa itu sebuah bangunan besar, lalu dosa itu dirobohkan sampai tidak kelihatan lagi yang namanya dosa ini tadi. Ini keutamaan yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan orang-orang yang hijrah. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis,
ketika Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ini ketika mau tobat, padahal dia ini dulu orang yang benar-benar memusuhi kaum muslimin, sampai yang bernegosiasi dengan Raja Najasyi itu Amr bin As, yang menginginkan agar kaum muslimin yang berhijrah ke negeri Habasyah itu dikembalikan ke Mekah agar bisa disiksa lagi oleh mereka. Itu Amr bin As yang ngomong. Setelah Islam kuat, maka kemudian dia datang ke kota Madinah, lalu dia bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengulurkan tangannya untuk berbaiat. Artinya dia mau masuk Islam dengan cara salaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi Amr bin As pun kemudian memegang tangan Nabi sallallahu faqabattu yadai. Ketika Nabi mengulurkan tangannya untuk berakad lah ibaratnya kita, untuk berbaiat, Amr bin As ini menarik tangannya. Dia menahan tangannya, tidak mau salaman dengan Nabi SAW. Lalu ditanya oleh Nabi, malaka ya Amr, kenapa engkau wahai Amr tidak mau melakukan ini, kata Rasul SAW. Maka Amr pun mengatakan, qultu aradtu an ashtarit, aku ingin mengajukan satu syarat wahai Rasul. Saya mau berbaiat, saya mau masuk ke dalam agama ini, saya mau ikut berhijrah, tetap tinggal di Madinah ini dengan satu syarat. Lalu Nabi mengatakan, apa syaratmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, ayyaghfirallahu li, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosaku. Kenapa? Karena dosanya dia merasa begitu besar permusuhannya Amr bin As ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum muslimin. Dia merasa bahwasanya ini sebuah dosa yang luar biasa besarnya. Kalau sampai saya masuk Islam, ikut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dosa saya tidak diampuni, kada jadi umat Islam. Kayak itu Pak, kasarnya kayak itu Pak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya, amma alimta annal islama yahdimu ma kana qablah. Tidak tahukah engkau wahai Amr bahwasanya Islam itu akan merobohkan, akan menghilangkan semua yang engkau lakukan daripada apapun di masa sebelum keislamanmu. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Islammu ini menjadikan dosamu dihapuskan oleh Allah. Hijrahmu akan menjadikan semua dosamu akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablah. Demikian pula haji, kata Nabi. Haji itu akan menghapuskan semua yang sudah kita lakukan daripada perbuatan-perbuatan dosa. Nah ini kata Rasul SAW. Artinya hijrahmu wahai Amr akan menjadikan semua dosamu itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya begitu besarnya seperti apapun dosa seseorang, kalau dia sudah berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ini yang berkaitan. Yang berikutnya adalah maghfiratu dzunubil izam. Hijrah itu akan menjadikan dosa-dosa besar itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa besar itu diampuni. Amr bin As tadi melakukan dosa yang besar sekali. Sudah kafir, memusuhi Islam, menginginkan kehancuran untuk kaum muslimin. Dosa yang luar biasa besarnya. Tapi kata Nabi, Islamnya dia, hijrahnya dia menjadikan semua itu akan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hijrah menjadikan Allah mengampuni dosa-dosa meskipun dosa itu mau sebesar apapun. Dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang yang bernama Tufail bin Amru ad-Dausi. Tufail bin Amru ad-Dausi ini berkata kepada Nabi ketika masih di Mekah. Dia lihat Nabi ini dimusuhi oleh orang-orang. Nabi ini disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, kamu tidak perlu repot untuk takut dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Anda berlindung saja di benteng kami. Artinya orang-orang dari suku Daus ini punya benteng yang kokoh. Kada usah begana di Mekah sudah. Pian pindah saja ke benteng ulun supaya kada ada orang yang akan menyakiti pian bersama sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi mengatakan tidak. Nabi menolaknya. Kenapa Nabi menolak? Karena Allah telah menjanjikan kepada Rasulullah bahwasanya orang-orang Ansor akan ada yang memberikan pertolongan kepada orang-orang Muhajirin. Maka kemudian hijrahlah Nabi.
Setelah Nabi hijrah, maka orang ini pun juga hijrah. Dia hijrah bersama temannya, 2 orang. Dia ikut berhijrah ke Madinah bersama temannya tadi. Sesampai di kota Madinah, orang ini rupanya tidak kerasan di Madinah. Berdua ini tadi dari suku Daus tidak kerasan. Yang satu karena tidak kerasan akhirnya garing. Setelah dia sakit, lalu kemudian dia ini merasa putus asa. Sudah kada kerasan, kan pian bisa membayangkan Pak. Apalagi yang pernah di pesantren. Kalau di pesantren Pak lah, garing, jauh dari kuitan, ya kan, handak macam-macam kada kawa. Itu seperti dunia ini mau berakhir Pak. Kalau di pesantren kita garing ini Pak, ya Pak. Kayak merasa kita ini orang terbuang, seperti itulah. Nah dia ini merasa seperti itu, putus asa akhirnya. Setelah putus asa, lalu dia kemudian mengambil sebuah anak panah. Setelah dia mengambil sebuah anak panah, lalu tangannya ini, ruas-ruas jarinya ini disayatnya. Setelah ruas jarinya ini disayatnya, fasyakhabat, kemudian darah pun mengucur. Fasyakhabat yadah, tangannya ini pun mengucurkan darah yang banyak. Hatta mat, sampai kemudian orang ini mati. Dia melakukan sebuah dosa besar, apa namanya? Bunuh diri. Bunuh diri itu dosa besar. Nabi SAW mengatakan, man qatala nafsahu bisyai'in fid dunya udziba bihi yaumal qiyamah. Orang yang bunuh diri dengan satu cara, dengan satu alat di dunia ini, maka nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dengan alat tersebut. Bunuh diri minum baygon kena ya, kalau di akhirat Allah sediakan baygon diminumi terus. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baygon juga kayaknya. Tapi wallahu a'lam baygonnya model kayak apa ya, kalau kita kada tahu. Atau bunuh diri dengan gantung diri, digantung juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada tahu juga kita talinya seperti apa untuk menggantung orang seperti ini. Bunuh diri dengan menggunakan pisau, dengan menggunakan senjata atau segala macam, akan disiksa seperti dia melakukannya ketika berada di dunia. Dan Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena bunuh diri itu tempatnya di neraka, dan mereka ini lama sekali akan tinggal di dalam neraka meskipun tidak kekal. Kalau mereka bertauhid, mereka tidak akan kekal, tapi sangat lama mereka ini berada di neraka, sampai dikatakan haramallahu alaihil jannah, sampai dikatakan haram bagi mereka ini untuk masuk ke dalam surga. Maknanya kata para ulama, begitu sangat lamanya dia di dalam neraka, sampai-sampai seolah-olah surga itu haram bagi dirinya. Nah, orang ini tadi bunuh diri Pak, satu dosa yang luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang kemudian yang terjadi? Pada suatu malam, Tufail temannya yang sama-sama berhijrah itu bermimpi, melihat di dalam tidurnya wahayatahu hasanah wa ra'ahu mughtiyan yadaih. Dia melihat temannya ini dalam mimpinya dalam keadaan bentuk yang sangat bagus, tapi dia menutupi tangannya ditutupinya kayak ini. Kemudian Tufail pun bertanya kepada orang ini, ma sana'a bika rabbuk, apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu wahai fulan? Bukankah engkau ini mati dalam keadaan bunuh diri? Apa yang dilakukan oleh Allah? Apa yang diperbuat oleh Allah kepada dirimu? Faqala ghafara li bihijrati ila nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengampuniku, kata orang ini tadi, dengan sebab hijrahku menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Tufail pun bertanya, mali araka mughtiyan yadaik, tapi kenapa tanganmu kok kamu tutupi? Kamu diampuni oleh Allah, bentukmu jadi bagus, tapi kenapa tanganmu engkau tutupi? Lalu dia mengatakan, qilali, dikatakan kepadaku, lan nusliha minka ma afsadatta biha. Ma afsadatta, tidak akan diperbaiki meskipun engkau diampuni oleh Allah, tapi tidak akan ada yang diperbaiki hal-hal yang sudah engkau rusakkan. Artinya Allah ingin menunjukkan kepada orang ini bahwasanya sebab matinya yang dengan mengiris tangannya tadi dengan anak panah itu tidak dikembalikan oleh Allah, tapi dengan sebab hijrahnya, bunuh dirinya ini pun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun tampil dalam keadaan yang bagus. Maka Tufail pun kemudian datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah,
teman saya semalam yang mati bunuh diri wahai Rasulullah, malam tadi saya mimpi keadaannya begini, dan diceritakan kepada Nabi SAW. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi kemudian berdoa, Allahumma waliyadaihi faghfir, wahai Allah, untuk urusan tangannya hendaklah engkau ampuni. Nah, tangannya tadi kan ditutupi, artinya tangannya ini kan diampuni oleh Allah. Tapi kata Nabi SAW, wahai Allah, untuk kedua tangannya ampunilah orang ini. Maksudnya jadikan sempurna dengan sebenar-benarnya sempurna. Hadis ini sahih Pak, diriwayatkan oleh Imam Muslim, artinya termasuk hadis sahih. Orang ini bunuh diri, tapi dengan sebab hijrahnya menjadikan bunuh dirinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu bunuh diri itu luar biasa dosanya, luar biasa beratnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hijrah secara hakiki. Dia pindah dari Mekah atau dari tempat lain menuju ke Madinah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang hijrah secara maknawi? Artinya secara maknawi itu meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Mau maksiatnya sebesar apapun, kalau dia berhijrah meninggalkan kemaksiatan tersebut, Allah akan mengampuninya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam surat Al-Furqan Allah menyebutkan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan orang-orang yang tidak membunuh orang-orang yang diperbolehkan untuk dibunuh, wala yaznun, dan tidak berzina, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, orang yang syirik, orang yang membunuh jiwa, orang yang berzina, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ini dilakukan yalqa athama, orang itu akan mendapatkan dosa yang besar. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Azab tiga dosa ini, syirik, membunuh dan juga berzina, yudha'af oleh Allah, akan dilipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia tetap dalam keadaan tersiksa seperti itu, dalam keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa kemudian kata Allah? Illa man taba, kecuali mereka yang bertobat, hijrah dia dari perkara jelek tadi menuju kepada kebaikan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, dia berhijrah, dia tobat, dia kemudian beriman, lalu dia melakukan amal soleh. Semua dosa yang jelek ini tadi dia tinggalkan, dia ganti dengan perbuatan amal soleh. Mau seperti apapun dosanya Pak, ini dosa yang besar yang disebutkan oleh Allah ini. Syirik, tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Membunuh jiwa, dosa yang luar biasa, sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran itu khalidan fiha, di dalam jahannam akan kekal orang ini tadi. Berzina itu juga dosa yang luar biasa besarnya. Orang yang melakukan tiga dosa ini dilipat gandakan oleh Allah azabnya. Tapi ketika mereka bertobat, wa amana, lalu beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Wa amila amalan salihah, lalu dia berhijrah dengan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, menuju kepada ketaatan kepada Allah dengan amal-amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, lalu Allah akan menjadikan dosa-dosa besarnya itu dibalik menjadi kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara maknawi. Mau dosa seperti apapun, hijrah kita Pak, hijrahnya dengan ditinggalkan semua dosa yang besar-besar tadi, tetap Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Meskipun hadis di atas ada juga yang memaknai bahwasanya orang tadi itu tidak bunuh diri sebenarnya, tapi orang itu punya penyakit, lalu dia mengobati dirinya dengan mengucurkan darahnya, entah hendak fasdu, entah hendak bekam ya kalau, tapi caranya mungkin malpraktek sampai akhirnya meninggal. Ini kata para ulama seperti itu. Tapi ini sepertinya tidak kuat. Kenapa? Karena Nabi yang berdoa, Allahumma waliyadaihi faghfir, ya kan? Wahai Allah, untuk kedua tangannya ampuni dia. Artinya orang ini melakukan sebuah kesalahan, untuk tangannya saja kata Nabi ampuni dia. Kenapa? Karena tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dibiarkan tetap dalam keadaan luka, meskipun badannya dalam keadaan baik, dan dia pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa bunuh dirinya tersebut. Wallahu a'lam
Ini dua daripada pendapat ulama. Tetapi yang penting bagi kita yang namanya hijrah dalam arti maknawi, meninggalkan semua kejelekan menuju kepada kebaikan, ini dosanya mau sebesar apapun tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, Pak ya. Kemudian yang keempat, keutamaan daripada hijrah. Al-hijratu afdalul iman. Hijrah itu iman yang paling afdal. Sebaik-baiknya iman itu adalah ketika orang itu berhijrah. Kenapa dikatakan sebaik-baiknya iman itu orang berhijrah? Karena orang yang berhijrah itu berani meninggalkan semua urusan dunianya. Orang yang hijrah itu berani untuk melakukan segala sesuatu, dikorbankannya dunianya untuk mencapai keridhaan Allah. Dan ini tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan iman yang kuat. Iya kan, Pak? Orang sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq itu orang kaya, Utsman bin Affan itu orang kaya, Abdurrahman ibnu Auf itu orang kaya, Pak. Umar ibnu Khattab itu orang kaya. Apa jadinya mereka ketika mereka hijrah ke kota Madinah? Jadi kaya, Pak. Langsung otomatis jadi miskin ketika mereka hijrah. Artinya apa? Mereka berani mengorbankan dunianya untuk menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi dikatakan, kerja di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah, atau gawiannya ini gawian yang nyeleneh misalnya, gawian-gawian yang haram, berani dia meninggalkan semua itu, maka ini dikatakan sebaik-baiknya iman yang dilakukan oleh seseorang. Karena Nabi ketika ditanya tentang fa'ayyul imani afdal, iman seperti apa wahai Rasulullah yang paling baik, Nabi mengatakan hijrah. Hijrah itu menunjukkan iman seseorang adalah iman yang paling baik. Seperti ceritanya Suhaib Ar-Rumi. Sedikit lagi, Pak. Suhaib Ar-Rumi ini kaya raya, Pak. Lalu dia akan hijrah. Setelah dia akan hijrah, hartanya semuanya dikumpulkan, dinar-dinarnya, dirham-dirhamnya semua dikumpulkan, lalu disembunyikan, dipendam di dalam tanah di satu tempat. Lalu berangkatlah Suhaib Ar-Rumi. Di tengah jalan Suhaib Ar-Rumi dicegat oleh orang-orang Quraisy. Mau kemana inti? Mau hijrah, tidak boleh, balik. Ujar orang-orang Quraisy, tidak boleh hijrah, bulik lagi ke Mekah, kada boleh hijrah. Maka apa kata Suhaib Ar-Rumi? Kayak ini aja, kalian tahu kan saya ini punya harta banyak. Iya, kata orang-orang Mekah. Bagaimana kalau hartaku semua aku julung lawan bubuan ikam dengan satu syarat? Apa syaratnya? Biarkan saya hijrah. Orang Mekah ini melihat duit banyak, ya sudah, sini duitnya. Ditunjukkan tempat uangnya, lalu diberikan semua harta tersebut, dan kemudian Suhaib Ar-Rumi dibiarkan untuk melaksanakan hijrah menuju kota Madinah. Makanya ketika Suhaib itu datang di kota Madinah, Rasul tertawa. Karena Nabi sudah diberi wahyu. Apa yang dilakukan oleh Suhaib ini Nabi sudah tahu. Jibril datang memberitahu. Nabi tertawa dan mengatakan, wahai Suhaib, perdaganganmu telah mendapatkan untung. Dagangmu untuk hijrah dengan bayar semua hartamu, engkau sudah untung, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hijrah, Pak. Sebaik-baiknya iman, karena tidak mungkin iman yang tidak kuat, iman yang tidak bagus akan berani meninggalkan dunianya yang maksiat menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hijrah lagi, satu keutamaan. Yang lain secara singkat saja, muhajir itu adalah kelompok pertama yang akan masuk ke dalam surga. Orang-orang yang hijrah. Kita ini ingin, Pak, termasuk orang yang hijrah. Meskipun tidak hijrah secara hakiki, kita ingin termasuk orang-orang yang hijrah secara maknawi, meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan kepada Allah. Orang-orang yang hijrah ini, kata Nabi, masuk surganya lebih dulu 40 tahun daripada orang-orang yang lain. 40 tahun mereka sudah senang-senang di dalam surga, hanyar yang lain masuk. Jadi orang lawas sudah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul juga mengatakan bahwasanya hijrah ini selain mereka menjadi orang-orang yang pertama masuk surga, maka hijrah ini pun juga menjadi sesuatu yang akan menjadikan Allah mewajibkan orang yang hijrah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa yang bisa disampaikan, meskipun belum selesai, ini belum komplit, tinggal sedikit lagi, tapi waktunya habis ya Pak. Mudah-mudahan kita ini bisa memahaminya dan bisa menjadi motivasi bagi kita ini untuk menjadi orang-orang yang ikut serta
sebagai orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang melakukan hijrah atau al-muhajirin. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.